Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di dalam perkuliahan pengantar biokimia ya. It's Saturday morning. Oke. Nah sih. Ya, kita kali ini akan membahas tentang enzim dan substrat dan ini merupakan part 3-nya dan part terakhir terkait enzim dan substrat. Apa yang akan kita bahas kali ini di part 3? Udah part 3 lagi ya, part 2 part 1 nya mengikuti atau enggak. Kalau enggak mengikuti berarti belum nonton. Ya siap, langsung aja pemirsa ya. Ini perkuliahan pemirsa ya, 1 hour. Dan sekarang terkait dengan enzim dan substrat, kita akan membahas tentang koenzim ya, tentang koenzim. Koenzim, apa itu koenzim? Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, review lagi di video part 1 ya, terkait koenzim itu seperti apa sih. Jadi koenzim itu, oh my god, di sini ada keywordnya. Ini adalah koenzim itu adalah kofaktor. Wow. Tapi tetap itu tidak menjelaskan apa itu koenzim. Ini siaran tanpa kata. Mana kata-katanya? Sabar, sabar pemirsa, sabar. Hmm. Voila, oke pemirsa. Kita lihat sebelah sini, ada kan ya. Nah, sebelah sini itu ternyata ini yang kita namakan dengan enzim. Oh my god, salah warna. Ini namanya substrate dan ini namanya kayak warna lain dong. And this is what we call kofaktor. Gimana tulisan kofaktor? Kofaktor gini gitu. Nah, dan ini yang kita sebut dengan enzyme. Alright. Nah, jadi ini adalah enzim dan ini adalah kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor adalah yang mengaktifkan dari enzim. Jadi si enzim ini bisa aktif kalau misal ada kofaktor ya. Jadi katanya sebagian besar enzim itu membutuhkan kofaktor untuk bisa aktif. Jadi awalnya itu kalau misal enzim kosongan doang, nggak ada kofaktornya, maka enzim ini tidak aktif ya, tidak aktif. Pas kofaktor udah nempel dengan enzim, maka enzim ini nantinya akan aktif. Jadi si enzim ini nantinya akan aktif setelah nempel dengan kofaktor. Nah, setelah aktif barulah dia bisa bereaksi dengan substratnya gitu. Kalau misal nggak pakai kofaktor, nggak bisa. Jadi enzim ini dianggapnya enzim kosongan. Enzim kosongan yang kita sebut dengan apo enzim. Enzim kosongan. Tapi kalau misal dia udah berikatan ya, udah berikatan pemirsa ya, udah berikatan dengan kofaktor, maka ini kita sebut dengan holo enzim ya. Holo enzim.
Jadi holoenzim ini merupakan enzim plus kofaktor. Jadi si enzim ini udah siap beraksi, ready to action. Nah, ready to action untuk apa? Untuk bereaksi dengan substratnya, untuk bisa mempercepat substratnya. Nah, tapi kalau misal dia belum aktif, maka disebut apoenzim, belum bereaksi dengan kofaktornya. Kalau udah jadi enzim, holoenzim, maka dia jadi aktif, udah disogok sama kofaktor. Siapa kofaktor? Tukang sogok? Enggak juga ya, tukang sogok. Yang memotivasi, mungkin kofaktor itu adalah motivatornya ya. Ayo enzim, bergeraklah. Oke, baiklah. Kofaktor nempel, akhirnya enzim ini pun jadi aktif. Setelah kofaktor itu pergi, maka enzim ini jadi kehilangan semangatnya lagi untuk bekerja, gitu ya. Jadi oleh karena itu, motivasi itu harus datang di dalam diri. Wah. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi ada 3 kelompok dari kofaktor ini. Yang pertama itu adalah kofaktor gugus prostetik. Yang kedua adalah koenzim. Yang ketiga itu adalah aktivator. Kalau gugus prostetik, kofaktor gugus prostetik itu terikat kuat dengan enzimnya, terikat kuat dengan enzim. Nah, kalau misal koenzim ini terikat lemah, jadi bisa mudah dipisahkan dari enzimnya. Nah, kalau aktivator dia hanya mengaktifkan selewat gitu. Jadi mudah terikat, mudah juga terlepas dari enzimnya. Nah, ini bentuknya ion-ion aja, ion-ion. Bukan ion-ion berlogam berat ya, tapi ion-ion logam ringan. Nah, jadi hanya mengikat sementara aja ya. Tapi kalau koenzim dia mengikat, tapi dia bisa bisa dilepaskan dengan cara teknik-teknik khusus. Contohnya dialisis. Nah, contoh dari gugus prostetik, koenzim atau kofaktor yang terikat kuat pada enzim, ini contohnya adalah FAD atau flavin adenin dinukleotida, itu dari riboflavin. Dan dia akan terikat pada enzim suksinat dehidrogenase, gugus prostetik ini ya. Dan kemudian contoh dari faktor yang terikat lemah pada enzim itu contohnya NAD, NADP, NAD, NADP, NAD, NADP, asam tetrahidrofolat tiamin pirofosfat atau TPP, dan ATP. Nah, kemudian kalau aktivator ini bisa terikat dan terlepas dengan sangat mudah. Kemudian beberapa koenzim itu memiliki hubungan struktural dengan vitamin. Jadi hubungan kekerabatan gitu mungkin, atau hubungan relasi saudara atau apa gitu ya. Tapi bukan hubungan-hubungan seperti itu, tapi hubungan secara struktur. Jadi secara struktur faktor ini memiliki hubungan dengan vitamin. Hubungan secara struktur ya, struktur kimia. Nah, artinya apa? Kalau misal tidak ada vitamin, maka tidak ada kofaktor. Kalau tidak ada kofaktor, maka enzim itu tidak bisa bekerja. Artinya apa? Vitamin itu membuat enzim itu bisa bekerja, mempercepat reaksi dari substrat. Artinya kalau misal tidak ada vitamin, maka substrat tidak akan bekerja, ya kan? Artinya kalau misal kekurangan vitamin, maka metabolisme di dalam tubuh itu ada yang tidak maksimal. Artinya kalau misal kekurangan vitamin, maka akan jadi disebutnya avitaminosis. Avitaminosis. Nah, nantinya akan timbul beberapa jenis penyakit, misalkan beriberi, scorbut, pellagra, dan lain-lainnya. Seperti apa hubungan antara kofaktor dengan vitamin? Ini kita bisa lihat. Ada beberapa vitamin yang melekat, memiliki hubungan struktur dengan vitamin. Kofaktor yang memiliki hubungan struktur dengan vitamin. Salah satunya vitamin B1, B2, B3, lipoat, B7, B6. Loh, kok B7 dulu baru B6?
Agai, kita sulap lagi. Ulang. Lipoat. B6, B7, B9, B12, pantoten. Dan ada juga kofaktor atau koenzim yang tidak memiliki hubungan secara struktur kimia dengan vitamin, yaitu ATP. Oke, kita awali dari vitamin B1. Ini jadi hampir semua vitamin B ya, jadi B kompleks gitu. Jadi kalau misal minum vitamin B kompleks artinya B1 sampai B12 itu ada koenzim atau kofaktornya ya. B1 disebut juga tiamin. Itu terdapat di dalam beras dan gandum. Jadi banyak-banyak makan beras dan gandum sehingga tercukupi vitamin B1, akhirnya tidak terkena penyakit beri-beri ya. Beri-beri, bukan memberi, bukan pemberi ya, tapi beri-beri. Jadi pemberi itu bukan penyakit, itu anugerah ya. Tapi kalau beri-beri itu penyakit. Nah, kemudian koenzim yang berasal dari vitamin B1 ini adalah tiamin pirofosfat. Dia berasal dari vitamin B1. Artinya apa? Artinya TPP itu berasal dari B1. Artinya TPP adalah turunan dari B1. Turunan dari B1 artinya ada gugus tambahan dari B1. B1 ditambahkan dengan gugus tambahan. Akhirnya jadi tiamin pirofosfat. Apa gugus tambahannya? Yaitu pirofosfat. Wanipiro. Kemudian enzim yang diikatnya oleh TPP ya, bukan oleh tiamin, tapi oleh TPP ini alfa dekarboksilase, ada asam alfa ketooksidase, ada transketolase dan fosfoketolase. TPP, tiamin pirofosfat. Kemudian yang berikutnya yaitu vitamin B2. B2 itu disebut juga riboflavin. Riboflavin itu berguna untuk faktor pertumbuhan ya. Jadi kalau untuk bertumbuh itu untuk bertumbuh, anak tumbuh jadi dewasa gitu, maka dibutuhkan vitamin B2. Artinya apa? Vitamin B kompleks itu penting untuk pertumbuhan anak. Untuk pertumbuhan anak. Umumnya yang maksimal terlihat masalah pertumbuhan itu kan anak-anak. Kalau orang dewasa kan udah mentok ya pertumbuhannya. Nah, pertumbuhan, oke. Nah, jadi dia itu mengandung deribitol yang terikat cincin isoaloxazin yang tersubstitusi. Nah, jadi ini cincin isoaloxazinnya ini nih. Dan ini adalah deribitolnya. Gitu ya. Nah, dia bergabung nih antara cincin isoaloxazin dengan deribitol itu bergabung sehingga membentuk riboflavin. Dan riboflavin ini merupakan bagian dari molekul FAD, flavin adenin dinukleotida. Flavin adenin dinukleotida. Ini singkatannya ada di sini ya. Flavin adenin dinukleotida. Dan kemudian dia itu bukan koenzim, tapi dia gugus prostetik, artinya kofaktor yang terikat kuat pada enzim. Akhirnya FAD ini disebutnya gugus prostetik. Flavin adenin dinukleotida. Ini bagian dari molekul FAD. Artinya gimana? Bagian dari molekul FAD. Si vitamin B2 ini. Jadi artinya ini B2 bagian dari molekul FAD. Ini FAD ya. Jadi FAD-nya itu besar. Nah, bagian kecilnya yaitu riboflavin. Riboflavin adalah bagian kecil dari FAD. FAD itu merupakan kofaktornya. Kofaktor
yang mengandung riboflavin. Enzim yang diikatnya oleh FAD ini adalah enzim suksinat dehidrogenase gitu ya. Nah, jadi enzim suksinat dehidrogenase ini dia berikatan dengan FAD. FAD nempel ke enzim suksinat dehidrogenase, maka enzim ini nantinya akan aktif. Reaksi yang melibatkan FAD ini asam suksinat menjadi asam fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Jadi asam suksinat ini dia berubah jadi asam fumarat. Jadi asam fumarat. Dan dia butuh FAD. Dia butuh FAD untuk aktif ya. Jadi sebenarnya bukan butuh enzimnya, tapi butuh FAD-nya. Tapi FAD pun tidak akan bisa bekerja tanpa enzim. Jadi analoginya apa? FAD sebagai kofaktor itu seperti supir di dalam mobil. Mobilnya itu adalah si enzimnya gitu ya. Jadi ini ada mobil, dan ini adalah supir. Supirnya gendut. Nah, ini adalah supirnya, dan ini yang kita sebut dengan analoginya adalah ini adalah kofaktornya. Dan ini adalah enzimnya. Dan nanti penumpangnya ini adalah substrat. Yang diantarkan oleh si enzim ini menuju tempat tujuan. Produk. Ya. Akhirnya substrat nanti keluar dalam bentuk produk, keluar dari mobil, udah setelah diolah gitu ya. Nantinya akan jadi produk gitu. Agai. Nah, kemudian tadi vitamin B2 riboflavin, kemudian sekarang adalah vitamin B3 yang kita sebut dengan niacin. Banyak terdapat di dalam daging, dan kalau kekurangan vitamin B3 dia akan kena pellagra untuk manusia ya. Untuk hewan ya bukan pellagra. Apalagi tumbuhan. Molekulnya nikotinamida atau asam nikotinat. Nah, asam nikotinat atau nikotinamida ini ada di dalam NAD+ atau NADP+. Dan ini merupakan koenzim. NAD dan NADP ini adalah koenzimnya. Dan di dalamnya ada vitamin B3. Jadi NAD itu kan kepanjangan nikotinamida adenin dinukleotida, ya kan? Nikotinamida adenin dinukleotida. Jadi artinya nikotinamida ini ada di dalam NAD atau NADP gitu ya. Nah, nikotinamida ini adalah vitamin B3 atau nama lainnya adalah niacin. Koenzim NAD atau NADP+ adalah koenzim untuk enzim dehidrogenase gitu ya. Jadi di sini ada B3. Lagi-lagi di sini B3 itu adalah bagian dari NAD atau NADP ya. Dan kemudian ini bisa mengaktifkan enzim dehidrogenase. Itu ada banyak sekali ya, tergantung dari substratnya. Dehidrogenase itu adalah reaksinya. Nah, contohnya apa? Alkohol dehidrogenase. Artinya dia mengoksidasi reaksi alkohol. Alkohol ini dioksidasi jadi aldehid nih. Aldehid. Ya. Dan ini adalah alkohol.
Ini adalah oksidator, artinya ini adalah bisa dibilang oksidator ya. Kalau oksidator itu nantinya akan mengalami reduksi oksidator. Ini adalah oksidator itu akan mengalami reduksi karena dia menaikkan bilox dari yang lain ya kan. Ini adalah kondisi teroksidasinya dan ini kondisi tereduksinya. Nah, sedangkan oksidator sendiri ini adalah kondisi teroksidasinya dan ini adalah kondisi tereduksinya. Tereduksi. Alright. Ya. Jadi oksidator mengoksidasi alkohol sehingga menjadi aldehid. Nah, di waktu yang sama karena dia mengoksidasi atau menaikkan bilox yang lain, maka dianya sendiri mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga menjadi bentuk yang mengalami reduksi, di mana NADH ini kan bentuk reduksinya ya. NADH H-nya ini kan plus 1. Artinya NAD-nya ini adalah negatif 1. Awalnya NAD positif 1 menjadi NAD negatif 1. Itu artinya kan bentuk reduksinya dong, ya enggak? Nah, kemudian ini reaksinya reversibel ya. Reaksinya reversibel. Jadi NADP kalau udah menjadi bentuk tereduksinya NADH itu nantinya bisa balik lagi jadi NAD plus gitu. Bentuk contohnya kayak gimana? Contohnya gini nih, penggunaan koenzim NAD plus atau NADP plus. Dia mengoksidasi nih gliseraldehida 3 fosfat. Nah, setelah dioksidasi si gliseraldehida 3 fosfat nanti dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Nanti setelah dia mengoksidasi ini, nanti NADP plus ini tentunya setelah mengoksidasi dia akan mengalami reduksi ya kan. Setelah naikkan bilox yang lain, dia sendiri NAD itu akan mengalami reduksi ya enggak? Kalau bingung nanti di repeat aja ya. Nah, setelah jadi mengalami reduksi jadi NADH nih dan NADPH ya, dimana di sini positif 1 dan ini negatif, ini positif 1 dan ini negatif, NADP negatif 1 ya, udah mengalami reduksi nih menjadi bentuk yang tereduksi. Dia nantinya bisa dioksidasi lagi dengan cara mereduksi asetaldehida ya. Asetaldehida ini direduksi diturunkan bilox dari orang lain ya. Nanti akhirnya dia sendiri akan mengalami oksidasi atau naik bilangan oksidasinya. Jadi ingat lagi ya, reaksi reduksi oksidasi itu kalau menaikkan bilangan oksidasi yang lain, maka dianya akan turun. Tapi kalau menurunkan bilangan oksidasi yang lain, maka dia akan naik. Itu hukum rimba ya, kalau dalam reduksi oksidasi itu ya. Nah, caranya apa? NADH ini dia berikatan dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk bisa mereduksi substratnya, yaitu asetaldehida. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti kalau misal bingung juga di repeat aja kata-katanya. Kalau ada yang salah tolong dikasih tahu ya. Vitamin yang lain yaitu asam lipoat. Ini vitamin apaan? Iya, saya juga baru dengar. Asam lipoat ya. Asam lipoat itu vitamin untuk faktor pertumbuhan. Nah, adanya di dalam hati. Jadi bisa diisolasi dalam hati. Jadi bukan pakai tindakan, tapi mengisolasinya itu pakai hati ya. Nah, kedudukannya sebagai apa? Dia sebagai kofaktor langsung pada enzim piruvat dehidrogenase. Jadi dia enggak bagian dari suatu vitamin, enggak juga bosnya dari vitamin yang mengandung vitamin anu-anu, tapi asam lipoat ini langsung aja berikatan dengan asam lipoat
ini dengan enzim piruvat dehidrogenase ya, dehidrogenase, dan enzim ketoglutarat dehidrogenase. Jadi ada dua enzim yang diikat oleh satu kofaktor ya. Kemudian nanti katalis ini memisahkan gugus asil. Nanti ada bentuk molekul yang teroksidasi, ada juga bentuk molekul yang tereduksinya dari asam lipoat ini. Selanjutnya yaitu vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini ada 3 senyawa, pemirsa ya. Jadi ada piridoksal, piridoksin, dan piridoksamin ya. Piridoksal, piridoksin, piridoksamin. Nah, ini ada di dalam tumbuhan dan hewan, khususnya di dalam beras dan gandum. Sama kayak vitamin B2 juga ya, di dalam beras dan gandum. Nanti kalau misal kekurangan vitamin ini, dia kena penyakit kulit atau dermatitis dan gangguan sistem saraf pusat ya. Gangguan sistem saraf pusat itu kan berarti otak dan sumsum tulang belakang gitu kan ya. Sistem saraf pusat artinya kan dia nggak boleh lah kekurangan vitamin B6 ya, karena itu berkaitan dengan sistem saraf pusat. Mungkin bisa dilihat juga dari enggak lah. Oke, koenzim nih. Nah, jadi koenzimnya itu piridoksal fosfat, piridoksamina fosfat. Ya. Jadi ini merupakan turunan dari piridoksal dan piridoksamin. Dengan mengikat fosfat, maka dia akan menjadi koenzimnya. Jadi artinya B6 ini turunannya adalah koenzim piridoksal fosfat ya, piridoksal fosfat dan piridoksamin fosfat. Nah, jadi fungsi dari piridoksal fosfat itu sebagai koenzim pada reaksi metabolisme asam amino. Jadi kita ngomongin tentang asam amino ya. Jadi bukan asam amino itu bagian dari protein. Please remember that. Nah, di sini reaksinya apa aja? Di sini ada reaksi transaminasi, ada reaksi dekarboksilasi, ada juga reaksi rasemisasi. Reaksi transaminasi contohnya enzim glutamat aspartat transaminase. Kemudian dekarboksilasi contohnya glutamat dekarboksilase. Karboksilat ya, jadi ada hubungannya dengan gugus karboksilat pada asam amino ya. Kemudian ada juga rasemisasi. Rasemisasi ini enzimnya glutamat rasemase. Jadi glutamat rasemisasi itu artinya ada campuran D dengan L ya. Campuran D dengan L, D glutamat, L glutamat. Nah, di situ teh ada terlibat reaksi rasemisasi dengan enzimnya glutamat rasemase. Dan kemudian ada biotin atau vitamin B7. Vitamin B7. Nah, biotin ini ada di dalam hati. Wadaw, ini sama juga dengan lipoat dan B2 ya kan? Ada di dalam hati. Jadi diproduksi di dalam hati, bisa diisolasi di dalam hati. Jadi ingin tahu ada apa isi hati, maka pasti kita tahu di situ ada riboflavin, ada biotin dan asam lipoat. Jadi nggak usah ditanya apa isi hatimu, maka kita bisa tahu jawabannya ada asam lipoat, biotin, dan riboflavin. Nah,
Kemudian dia jadi koenzim di dalam enzim biotin karboksilase. Jadi mirip dengan asam lipoat. Jadi dia akan jadi koenzim langsung dengan enzimnya ya. Kalau di asam lipoat itu kan piruvat kinase ya, dengan asam ketoglutarat ya kan, piruvat dehidrogenase dan ketoglutarat dehidrogenase. Tapi kalau di dalam biotin ini jadi biotin karboksilase. Jadi reaksinya adalah karboksilasi. Nah, biotin itu ada di mana? Biotin itu ternyata ada di dalam protein yang mengandung biotin, mengandung lisin. Nah, kalau biotin yang berikatan dengan lisin ini kita sebut dengan biositin. Jadi protein yang panjang itu dan dia mengandung lisin dan biotin, nanti kita hidrolisis, nanti akan terpecah-pecah itu jadi asam aminonya. Nanti akan tertinggal biotin yang masih terikat dengan lisin. Dan itu yang kita sebut dengan biositin. Dan untuk biotin yang untuk protein yang mengandung biotin ini kita sebut dengan biotin karboksil carrier protein. Jadi protein yang membawa mengcarry biotin karboksil BCCP ya. Massa molekulnya katanya 20.000. Wow, so amazing. Nah, biotin ini dia mudah terikat dengan avidin. Avidin itu ada di putih telur. Jadi putih telur itu ada yang mengandung protein, ada yang mengandung biotin. Dan ternyata biotin juga ada di dalam protein, ya enggak? Karena tadi disebutkan bahwa biotin ada yang terikat pada lisin yang kita sebut dengan biositin. Nah, di sini daya ikat atau afinitas biotin ini sangat kuat dengan avidin gitu. Jadi akhirnya kalau misal ada reaksi-reaksi lain yang mengikat biotin, maka avidin ini akan menyelinap kepada reaksi-reaksi tersebut sehingga terganggu itu reaksi yang awalnya mau bereaksi dengan biotin itu akan terganggu oleh avidin ya. Jadi avidin ini memiliki daya ganggu yang kuat karena avidin ini memiliki afinitas yang kuat terhadap biotin. Jadi biotin teh betah banget gitu dengan avidin. Ya, jadi saat avidin masuk, maka biotin ini nggak akan memandang substrat yang lain, tapi yang dipandang adalah avidin. Ya, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah vitamin B9 atau asam folat. Asam folat kita tahu biasa dipakai untuk ibu-ibu menyusui ya dalam kandungan ya. Nah, ternyata asam folat itu diproduksi sedikit oleh bakteri usus ya. Asam folat diproduksi oleh bakteri usus. Kita tahu asam folat bisa didapat dari daun katuk ya kan, daun katuk untuk bisa memproduksi ASI sebanyak mungkin ya. Nah, kemudian asam folat dapat menghasilkan koenzim tetrahidrofolat. Nah, jadi asam folat itu bukan koenzim. Asam folat itu adalah vitamin, tapi dia bisa menghasilkan koenzim. Koenzimnya itu namanya asam tetrahidrofolat. Nah, asam tetrahidrofolat itu dihasilkan dari mana? Asam tetrahidrofolat itu dihasilkan dari asam folat yang mengalami reduksi. Menghasilkan asam dihidrofolat ya, atau FH2. Nah, FH2 ini nantinya akan mengalami reduksi lagi sehingga nantinya akan menjadi asam tetrahidrofolat atau FH4. Nah, FH4 ini yang berperan sebagai koenzim. Koenzim yang nantinya berguna untuk biosintesis purin, glisin, dan serin ya. Gitu. Oke.
Oh, sorry pemirsa, maaf ya. Jadi asam folat itu dia dibantu oleh folat reduktase, itu enzim juga ya. Jadi asam folat dibantu oleh folat reduktase. Jadi ini reaksi utamanya FH4. Reaksi utama dari asam folat. Tapi asam folat untuk bisa menjadi asam tetrahidrofolat itu dibantu oleh berikatan dengan beberapa enzim. Asam folat berikatan dengan enzim folat reduktase. Artinya enggak, ini substrat atau berarti ya. Ini substrat nih. Asam folat mengalami reduksi dengan bantuan folat reduktase. Artinya ini substrat ya. Asam folat dengan bantuan folat reduktase dia jadi asam dihidrofolat gitu ya. Dan kemudian asam dihidrofolat ini dengan bantuan enzim dihidrofolat reduktase dia menjadi asam tetrahidrofolat. Oh ya, udah berarti benar pemirsa. Sorry. Lanjut. Vitamin B12 atau cyanocobalamin. Nah, ini juga terdapat di dalam hati. Oke, berarti yang ada di dalam hati tadi ada beberapa. Ada riboflavin, ada asam lipoat, ada biotin, dan ternyata yang keempat ada cyanocobalamin ada di dalam hati ya. Dan kemudian ini merupakan bagian dari koenzim B12, bagian dari koenzim B12. Jadi ada B12 dan ada koenzim B12. Nah, gitu ya. Jadi ada B12, ada koenzim B12. Nah, nanti koenzim B12 ini fungsinya, ini dia fungsinya. Nanti berikatan dengan enzim mutase dan dehidrase untuk mengkatalisis reaksi pemecahan ikatan CC, CO, dan CN. Ya, jadi koenzim B12 ini untuk mengkatalisis reaksi pemecahan ikatan CC, CO, dan CN. Nah, sifatnya apa koenzim B12 ini? Kalau kena cahaya, dia akan mudah terurai jadi hidroksi-kobalamin. Tapi kalau ditambahkan cyanida, dia akan kembali menjadi vitamin B12 atau cyanocobalamin. Terakhir yaitu asam pantotenat. Asam pantotenat ini adalah vitamin yang digunakan sebagai faktor pertumbuhan ya. Tadi ada beberapa vitamin yang menjadi faktor pertumbuhan. Nah, jadi terdapat sebagai komponen dari koenzim A, CoA. Ya, sebagai komponen dari koenzim A. Jadi ada CoA, ada asam pantotenat ya. Ada asam pantotenat. Nah, jadi ada CoA, ada asam pantotenat. Dan CoA ini ikatan gugus pentingnya yaitu SH, sulfhidryl SH ya. Katanya isolasi dan penentuan strukturnya itu di tahun 1940 oleh F. Chipman. Ini CoA SH ini terdapat di alam. Gugus pentingnya adalah sulfhidryl. Fungsinya apa? Dia bawa gugus asetil dan penting di dalam biosintesis asam lemak. Oke, dan terakhir yaitu koenzim yang enggak memiliki hubungan struktural dengan vitamin, yaitu ATP. Jadi ATP ini merupakan koenzim juga ya. ATP ini merupakan koenzim juga dari kepanjangan dari adenosin trifosfat. Artinya ada 3 fosfat di sini ya. Nah, fungsinya melepas gugus fosfat. Jika lepas satu fosfat maka akan jadi ADP dan melepas energi untuk digunakan dalam reaksi lain. Kalau dilepas lagi jadi monofosfat, adenosin monofosfat, AMP. Nah, koenzim yang menyertai
adalah enzim kinase. Nah, jadi enzim kinase ini teh yang tugasnya itu teh untuk lepas-lepasin fosfat ya. Misalkan heksokinase, piruvat kinase gitu ya. Jadi untuk lepas-lepasin fosfat dan akhirnya fosfatnya lepas dan nantinya akan terlepas energi juga dari ikatan fosfat yang terpecah itu, nanti akan lepas energi yang digunakan untuk reaksi yang lain di dalam proses metabolisme gitu ya. Oke, gambarnya cuma satu doang. Terima kasih kepada Wikipedia. Saya ngambil gambar riboflavin ya. Oke, sepertinya sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan mendapatkan sesuatu ilmu yang baru ya. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, nanti tolong diluruskan kalau misal ada penyampaian yang salah ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi, silakan ketik di kolom komentar atau kita diskusi di Telegram kita ya. Oke, dari sini nanti kita akan berdiskusi langsung masuk Telegram. Ya, diskusi di Telegram. Dan perdalam juga yang part 1, part 2. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bukan enzim dan substrat lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.